Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 11A. Perkenalkan nama saya Alicia Syafarauza. Saya Jasmine Jenitra Aridina. Saya Kezia Alta Putri. Aku Safia Tamani Fadila. Aku Razi Syafinza. Aku Safali Adam. Dan kami akan berkunjung ke Rumah Sakit Siloam di Kebon Jeruk. Dadah. Selamat siang Ibu. Perkenalkan kami dari Sekolah SMA Negeri Batu kelas 11A kelompok 2. Hari ini kami izin mewawancarai Ibu terkait beberapa hal mengenai topik yang kita ambil, yaitu fenomena gagal ginjal dan proses hemodialisis yang terjadi pada remaja. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alicia Syafarauza. Nama saya Kezia Alta Putri. Dan sebelum memulai, mungkin Ibu boleh perkenalan dulu. Ya, nama saya Suster Joy. Saya bekerja di Jakarta. Maaf, coba nggak usah disebut. Mungkin kita mulai saja. Oke, pertanyaan pertama, berdasarkan pengamatan Ibu, apakah ada peningkatan kasus gagal ginjal pada remaja selama beberapa tahun terakhir dan apa penyebabnya? Ya, menurut pengamatan saya itu pasti terjadi dan ada peningkatan di rumah sakit ini untuk gagal ginjal. Penyebabnya itu adalah gaya hidup seseorang yang terlalu banyak untuk memakan makanannya, apalagi yang sekarang ini makanan banyak ya, junk food, seperti makanan kayak minuman yang mengandung bisa mengakibatin ginjalnya rusak, seperti ekstrajos, terus seperti akibatnya sih dari makanan, terus karena berlebihan juga dengan memakan obat penghilang rasa sakit tapi tidak dipantau dengan dokter. Apakah ada faktor lain seperti faktor genetik? Iya, ada faktor genetik, bisa dari keturunan bisa ataupun dari bawaan lahir bisa. Kalau misalnya analisisnya itu apa aja sih Bu yang harus dipersiapkan gitu oleh pasien baik secara medis ataupun non medis? Ya. Kalau untuk persiapannya sebenarnya kan hanya untuk non medis itu persiapan mental. Ya, kalau medis itu karena memang udah harus disiapkan, karena kalau biasanya orang yang kena gagal ginjal itu bisa karena dia bisa mual, bisa lemes, bisa tidak nafsu makan, terus diakibatkan karena pembengkakan di dalam tubuh, cairan terlalu berlebihan bisa. Yang perlu ya kalau untuk di dalam medisnya itu untuk kesiapannya itu seperti harusnya sih nggak ada kesiapan ya, tapi kesiapan untuk non medis itu yaitu karena dia memang udah harus membutuhkan untuk cuci darah, karena urium kreatininnya udah naik, udah harus dipersiapkan untuk itu. Terus setelah menjalani proses hemodialisis Ada, itu sangat banyak dampaknya. Jadi dia tidak mual, tidak lelah, jadi bersemangat lagi kembali ya. Karena biasanya orang yang HD itu biasanya dia lemas, terus badannya bengkak dan memang nggak kurang semangat ya, karena dia cairan urinnya pasti dia nggak lancar karena ketahan gitu, buang air kecilnya dia ketahan karena dia nggak bakal lancar, dia pasti nggak enak badannya gitu. Menurut Ibu, remaja untuk mengurangi resiko gagal ginjal? Nah, ya itu
pola hidup sehat, kurangi jajanan seperti junk food. Terus kalau bisa memang harus makan yang bergizi. Terus pola hidup sehat, pokoknya intinya kita juga istirahat yang cukup. Terus makanan-makanannya sehat, jangan makanan yang kaleng-kalengan, jangan makan yang kayak bisa mengganggu ginjal. Itu kayak kita mengkonsumsi obat yang sangat banyak, itu kayak painkiller, itu nggak boleh, itu harus pengawasan dokter. Pertama, darah kotor keluar dari tubuh lewat selang merah atau yang biasa disebut dengan arteri veins. Darah ini lalu masuk ke pompa supaya alirannya lancar. Setelah itu, darah masuk ke dializer, yaitu alat penyaring darah. Di dalam dializer ada cairan khusus yang bertugas menyerap racun dan sisa metabolisme. Hasilnya, darah jadi lebih bersih. Sebelum darah masuk kembali ke tubuh, darah lewat chamber udara agar tidak ada gelembung yang ikut masuk. Terakhir, darah yang sudah bersih kembali ke tubuh lewat selang biru. Itulah proses hemodialisis. Ya, jadi kan ini sebagai ucapan terima kasih kami atas waktu ibu dan ibu telah membantu kami dalam tugas kami menjalani dia ini. Mungkin beberapa hal yang bisa kami berikan gitu. Nah, tunjukin dong. Ya ampun ya. Waduh, kalian hebat ya. Ya, begini anak zaman sekarang. Aduh, repot-repot loh. Makasih banyak ya. Ya ampun, terima kasih. Aduh. Ya udah, mudah-mudahan sukses. Ya, nanti mudah-mudahan ya semakin maju lagi kalian ya.